firman Tuhan. Kami persilakan. Baik. Terima kasih kepada bapaknya, kepada Bapak Majelis Alianus Orang. Terima kasih untuk saudaraku yang mengikuti ibadah secara online melalui live streaming Facebook. Salam sehat semuanya, saudaraku. Berkat kita semuanya. Mari kita tundukkan kita. Puji nama Tuhan, nama Yesus Kristus di atas segala nama, yang berkuasa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena setiap hari, setiap saat kami dibimbing oleh kebenaran firman. Diberkatilah semuanya, saudara-saudara kami, baik yang mengikuti di dalam ruangan ini maupun dari live streaming Facebook. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi salam terus buat kita semuanya, saudaraku yang mengikuti dari kota-kota yang berbeda, ya, di beberapa provinsi yang berbeda. Asal saudara kami dari Medan memancarkan kebenaran firman Tuhan dan bersama-sama berdoa dengan saudara-saudara semuanya. Terima kasih kami posisi di tempat Bapak Majelis Alianus Orang yang memfasilitasi kami untuk bisa menyampaikan firman Tuhan secara live streaming, hybrid pada saat ini saudaraku. Dan biarlah semuanya kita dimanapun Bapak Ibu Saudara tetap semangat menjalani kehidupan kita ini dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kita percaya segala sesuatu Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita ya juga merenungkan kebenaran firman Tuhan masih dalam posisi tema yang sangat besar yang sudah dimulai tadi oleh Bapak Majelis Alianus Orang, yaitu bagaimana kita lebih menyelami lebih dalam lagi ya tentang kebesaran Tuhan di dalam kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita semuanya, dan itu cukup bagi kita, bahkan lebih dari cukup bagi kita semua untuk menghadapi tantangan segala persoalan dalam kehidupan kita, karena Yesus yang memampukan kita di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Yesus yang sudah mati ya, tapi dia bangkit ya, dan hidup selamanya, dan di dalam hidup kebangkitan Yesus Kristus itu yang mulia itu kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Majelis Alianus tadi di bagian pertama, saya di bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, itu saya berikan tema untuk firman Tuhan yang kita renungkan bersama adalah kecukupan kasih karunia Allah bagi kita. Jadi di dalam dunia ini banyak kekurangan-kekurangan yang kita alami, yang dialami oleh semua manusia, dan Yesus datang untuk mencukupkan kita semua. Nah, tapi bagaimana kita mengerti hal itu ketika kita menghadapi pergumulan dan perjuangan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita baca dulu dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
karena kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang terkait dengan ini. Ya. Dan terima kasih kepada Bapak Evangelis Adiatus semua orang yang sudah memberikan bagian yang pertama tadi, presentasikan bagian yang pertama dari kasih karunia Allah ini. Dan sekarang saudaraku, kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 12, ya, 2 Korintus pasal 12, dan saya akan membacakan dengan lebih cepat supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan efektif, ya. Saya baca dari ayat 1. 2 Korintus pasal 12. Tadi saya sebutkan 2 Korintus 12. Jadi salah ya. Baik, 2 Korintus 12 kita baca dari ayat 1. Aku harus berpegang sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang telah kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 4-nya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dan ini sebetulnya Paulus berbicara tentang dirinya sendiri, pengalamannya sendiri. Ya. Bapak Saudara, bahwa ia pernah mengalami di mana dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit, yaitu sorga. Itulah sorga. Dan sana dia berada di dalam Firdaus. Ya, dan dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dan perkataan yang tidak mampu diucapkan oleh manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengatakan itu kepada Paulus. Tidak ada orang yang bisa mengajarkan itu kepada dia. Hanya Tuhan Yesus, guru dan sumber wahyu, revelation, ya, yang diterima oleh Rasul Paulus. Ayat 5. Atas orang itu aku hendak berpegang, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan berpegang, selain atas kelemahan ya Tuhan. Ya. Ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak berpegang juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Amin. Aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus ini mengatakan ya, bahwa penderitaan, tantangan, persoalan, ya, hinaan, cacian atau apalah hal yang buruk di dunia ini, jangan orang bilang sama dia bahwa oh iya, dia sudah pernah lihat Tuhan Yesus naik ke surga, makanya dia bisa tahan menghadapinya. Tidak, Paulus katakan semuanya seperti apa yang kamu lihat, bahwa aku manusia biasa, tetapi karena aku bersandar kepada karunia Tuhan, maka dia dicukupkan untuk semua menghadapi semuanya. Jadi saudaraku, tidak ada yang dilebih-lebihkan di dalam diri Paulus, ya, tetapi dia malah bermegah di atas kelemahannya, karena kalau dia mengalami kelemahan, artinya merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan menaungi dia. Kita lihat selanjutnya lebih jelas lagi dikatakan ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri
di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi ini adalah semacam ada penyakit di dalam tubuh daripada Rasul Paulus, dan dia berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Sebagaimana kita juga semua, kalau kita sakit, kita bermohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa? Memberikan kesembuhan. Tapi khusus kepada Rasul Paulus ini, ya, Tuhan tidak menyembuhkan seperti yang dia minta. Ya, saudara, karena apa jawab Yesus kepadanya? Ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Ya, di dalam kelemahan itu dikatakan, ya, kalau kita tahu bahwa kita tidak mampu, berarti kita tahu kita butuh Tuhan. Amin. Ya, sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesusahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihkan Yesus, kalau orang memberi dari kelebihannya itu biasa, gitu kan? Tapi kalau orang sanggup memberi dari kekurangannya, nah itu luar biasa. Ya, kita memilih yang biasa, apa yang luar biasa? Kita memilih yang luar biasa. Siapa yang luar biasa? Kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita memilih Tuhan Yesus dari sumber kekurangan kita. Amin. Nah, bukan mengandalkan pada pikiran dan diri kita sendiri, bukan mengandalkan pada kemampuan kita bernalar, bukan mengandalkan pada kemampuan kita berimajinasi, bukan mengandalkan kepada kemampuan kita berkata-kata, ya, tetapi kita mengandalkan iman kepada kuasa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, ya, saudara. Nah, saudara kan dikasih Tuhan Yesus. Selanjutnya, saya akan flashback untuk mengingat, ya, bagaimana kita mengawali hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga kita merasa cukup atau dicukupkan oleh Saudara. Ya. Dari mana kita memulai? Ya, saudara. Dari mana kita mengawali mengerti bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita, dan apa bentuk daripada kasih karunia Allah itu yang mencukupkan, sehingga kita bisa settle, ya, kita merasa settle, kita bisa merasa rest, relax. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia yang penuh ketegangan ini, kita perlu merasakan relax. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita Tuhan tidak mau kita, kalau orang lain merasa kusuk, ya, Tuhan mau kita supaya kita rest. Tenang, ya, Bapak Ibu Saudara. Ini apa dasar kita, Bapak Ibu Saudara, mengawali, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan? Dalam hal apa kita bisa mengerti bahwa kasih karunia Allah itu bagi kita, memberikan damai sejahtera bagi kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan memulai melihat hal ini dengan kembali lagi tadi melihat apa yang sudah dibacakan oleh saudara kita, Bapak Evangelis Alianus Orang tadi menyampaikan dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tapi saya akan mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang menyatakan hal yang sama, ya, dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang kelima, ya, 1 Timotius 2 ayatnya yang ke 1 Timotius
pasal 2 ayatnya yang ketiga, ya, 1 Timotius 2 ayatnya yang ketiga dan keempat. Saya baca begini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, amin, yang menghendaki apa yang baik menurut Allah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya apa? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dimulai dari sini, ya, dimulai dari kebaikan kehendak Allah, yaitu apa yang berkenan kepadanya. Yang pertama adalah agar kita memiliki keselamatan. Amin. Kenapa kita harus memiliki keselamatan? Tadi sudah dijelaskan oleh pembaca Bapak Agar Panggil saja bahwa karena firman Tuhan mengatakan bahwa dosa adalah maut. Sehingga saudaraku, kasih karunia Allah yang tidak mempunyai nilai arti apa-apa kalau orang berdosa mati di dalam keadaan berdosa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan Yesus, ya, oleh karena kasih karunia Allah, sekarang kita dihidupkan kembali. Ya, kita yang dulu sudah mati, ya, karena dosa, tapi Yesus datang mengampuni segala dosa kita. Maka sekarang hidup kita diperbaharui menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Maka kita sekarang memiliki kepastian keselamatan, ya, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan supaya semua orang yang percaya, tentunya yang sudah diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku? Karena hanya orang yang mempunyai pengetahuan yang bisa mengerti bagaimana melakukan apa yang sebenarnya, yang tepat, ya. Dan oknum yang paling, ya, pribadi yang paling mengetahui segalanya, yang mempunyai pengetahuan yang paling tinggi adalah siapa? Allah sendiri, ya. Allah yang maha tahu, ya, sehingga Allah itu bisa melakukan apa saja tepat seperti yang dikehendakinya karena dia mempunyai pengetahuan yang akurat, ya. Nah, saudara, nah demikian pun kita, ketika kita sudah mengenal kasih karunia Allah, ketika kita sudah percaya dan kita sudah pasti diselamatkan, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang kudus, ya, dan kita menjadi pewaris surga, kita menjadi anggota tubuh Kristus, ya, kita menjadi keluarga Allah. Sejak saat itu, ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, seterusnya pun kita berjalan dikuatkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Jadi bukan dikuatkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempunyai kekuatan menjangkau kehendak Allah. Tidak bisa. Ya. Sekali lagi, perbuatan usaha yang kita lakukan itu tidak akan mampu menjangkau program Tuhan untuk berjalan dalam kehidupan. Tidak bisa. Kenapa, saudaraku? Karena kita ini adalah daging. Ya. Nah, dan daging tidak berkenan kepada Allah. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang berkenan kepada Allah, dan itu yang memampukan kita meraih atau sampai tiba pada apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itulah di dalam Titus pasal 3 ayat 5, kita lihat di dalam Titus, ya, pasal 3 ayatnya, Titus pasal 3 ayat 5, dikatakan demikian, firman Tuhan katakan, ya, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita mengetahui, ya, kasih karunia Allah itu bekerja memampukan kita untuk mencukupkan supaya hidup kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan kita, segala sesuatu tindak tanduk atau langkah-langkah yang kita buat, ya, dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita tahu bahwa itu atas dasar pimpinan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita lihat di
Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Dikatakan ya dari ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita. Amin. Ketika nyata, bukan samar-samar, Bapak Ibu Saudara, bukan blur, ya, bukan naik turun, bukan kelap-kelip, ya, kadang nyata, kadang gelap, ya, Bapak Ibu Saudara, tidak begitu. Tapi ketika nyata, Allah menyatakan kemurahannya, yaitu juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Di mana? Di mana nyata kebaikan Tuhan dan kasihnya kepada manusia? Oh, karena Tuhan memberikan kita berkat-berkat. Amin. Saya juga memberikan. Ketika Tuhan memberikan kita rezeki, amin. Ketika Tuhan memberikan kita segala apa yang kita perlukan, ya, biaya pendidikan anak-anak kita, ya, amin. Pekerjaan yang baik, amin. Rezeki segala orang yang baik yang terhubung dengan kita, kawan yang baik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, amin. Saya juga mengaminkan itu dalam kehidupan saya. Tetapi kita harus mengerti, harus tahu dengan baik bahwa ada dari sekian kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada manusia, ada satu kebaikan Tuhan saat ini yang harus diterima oleh manusia, dan kalau tidak dia pasti binasa. Paham Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Iya. Jadi bukannya dilarang bersyukur dengan hal-hal yang kita terima di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dilarang bersyukur karena itu. Ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming boleh membaca Alkitabnya di Lukas 10 ayat 20. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi ke Titus pasal 3 ayatnya yang ke-5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan belum menyelamatkan, telah, sudah. Ini adalah sebuah peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh Yesus Kristus menyelamatkan kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan menyatakan kebaikannya, kemurahan hatinya, bahwa dia menyelamatkan kita, menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan cara bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu penyataan, ini adalah satu yang revelation, ini adalah satu wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus ketika dia diangkat kemana? Diangkat ke tingkat ketiga dari langit tadi dikatakan, yaitu surga. Ya. Jadi Paulus menerima kebenaran, keselamatan bukan karena perbuatan baik ini diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus, karena dia diangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, menerima perkataan-perkataan yang tidak sanggup dikatakan oleh manusia, dan tidak ada manusia yang bisa mengajarkan kepadanya, baik nabi maupun rasul, tidak ada yang bisa mengajarkan itu. Kenapa? Karena nabi dan rasul zaman dulu mereka harus mengajarkan supaya berkenan kepada Tuhan, mereka harus melakukan perintah-perintah hukum Taurat, dan itu perbuatan. Bapak Ibu Saudara, mereka harus mempersembahkan korban bakaran, mereka harus memelihara hari Sabat, hari-hari tertentu, bulan-bulan suci, tahun-tahun tertentu. Mereka harus mati-matian menunjukkan perbuatan mereka, barulah mereka berkenan kepada Tuhan. Kalau itu yang diajarkan kepada Paulus, maka Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang berbeda saat ini dengan apa yang terjadi dalam perlakuan Allah sebelum Yesus disalibkan. Tetapi sesudah Yesus disalibkan, dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Amin. Itulah kasih karunia yang mencukupkan kita. Karena kalau kita diselamatkan karena perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah cukup. Tidak ada kecukupan.
Bapak Ibu Saudaraku, bercacat. Selalu ada kekurangan, kelemahan. Siapapun yang berbuat baik tetap aja kurang. Ya, sampai nyawa pun diperbankan, mati-matian Bapak Ibu Saudaraku. Siang dan malam bekerja dan melakukan segala sesuatu, berjuang. Ya, tetap saja itu selalu kurang dan kurang dan kurang. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, saat Yesus Kristus mati disalibkan, dia berkata apa? Sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya, dia katakan sudah selesai. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menikmati kebaikan Tuhan itu sudah disingkirkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita yang belum banyak belajar tentang hal itu, saudara-saudaraku, dan kasih karunia Tuhan menyanggupan kita melihatnya. Amin. Iya, saudara. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, lalu karena apa? Dikatakan di situ, saudaraku, tetapi oleh karena rahmatnya, oleh karena kasih karunia-Nya, ya, dan dikatakan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudaraku, hidup kita itu yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, saudaraku, itu susah menerima kasih karunia Tuhan. Dia akan selalu bilang, oh tidak bisa cukup hanya dengan iman, harus ditambah dengan perbuatan. Nah, itu manusia lama tuh, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu perkataan produksi daripada manusia lama, produk daripada manusia lama. Kalau manusia baru, produknya adalah apa? Kamu dikasihi oleh Tuhan dan semua dosamu telah diampuni. Kamu pasti diselamatkan ke surga hanya melalui iman. Itulah kebaikan Tuhan mencukupkan bagimu, dan Tuhan tidak menuntut kamu lagi untuk melakukan ini dan itu supaya kamu diterima oleh Tuhan. Karena kamu diterima di dalam Yesus. Amin. Kita diterima bukan karena kita berhasil melakukan sesuatu yang kita lakukan berhasil sehingga Tuhan itu begitu kagum dengan manusia. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi ketika kita melihat diri kita di dalam Yesus dan kita tahu Yesus sudah menebus hidup kita dengan lunas dibayar dan kita sempurna di dalam Dia, Bapak Ibu Saudaraku, maka mengertilah kita kasih karunia Allah yang menyembuhkan kita. Amin. Kita tidak sanggup. Ya, saudara, siapa yang sanggup? Orang yang merasa sanggup tadi sudah dikatakan di Efesus 2 ayat 9. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa ya, kita yang harus ditinggikan atau kita yang harus dipuja-puji dan harus kemauan kita yang harus dituruti oleh orang lain. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita menuruti kemauan Yesus Kristus. Apa kemauan Yesus Kristus? Tadi dikatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan kebenaran. Maka kita membawa diri kita kepada kebenaran itu. Amin. Iya. Dan di dalam kebenaran itu kita melihat melalui iman bahwa oleh karena Yesus Kristus telah mati berkorban untuk kita dan Dia hidup, maka kita tidak akan hidup selamanya bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi bukan dunia ini yang menentukan masa depan kita, tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang menentukan masa depan kita adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita percaya, dan kalau kita tidak percaya, itulah sebabnya kita tidak pernah bisa tahu kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Dan kita itu mengakibatkan kita menjadi berpikir negatif. Ya. Tapi kalau kita tahu dan sadar dengan firman Tuhan bahwa dikatakan tadi oleh karena rahmatnya memperbaharui hidup kita, memperbaharui mindset kita, paradigma kita, cara kita berpikir menurut pikiran Kristus, bukan menurut pikiran kita sendiri atau ilmu yang kita dapat dari hasil pendidikan kita, walaupun itu tidak salah, tapi bukan itu. Amin. Tidak.
Tapi untuk mengenali kasih karunia Allah itu adalah ada sebuah format. Bapak Saudara, ya, ada satu kerangka berpikir, ada serangkaian pokok-pokok pikiran, ya, yang menjadi premis, ya, dasar berpikir kita untuk mempercayai bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Nah, ini yang terus kita pelajari sehingga Roh Tuhan yang telah termeterai di dalam diri kita bekerja, memberikan kita hikmat surgawi dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat dan memberikan kita spirit untuk tetap selalu siap bersyukur untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian semua, ya, bahwa Tuhan menyediakan upah yang besar. Amin. Bukan hanya surga yang disediakan buat kita, tapi Tuhan juga menyediakan upah yang besar bagi setiap orang pelayan, orang percaya yang mempunyai kerinduan terus memahami pengetahuan akan kebenaran sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Kalau orang yang tidak berpengetahuan mau dipakai kemana, Bapak Ibu Saudara? Ya, dia tidak tahu apa, ya, dia akan hanya melakukan kesalahan dan dia tidak bisa mengerjakan hal yang besar. Ya, tidak bisa dia mengerjakan sesuatu yang rumit. Ya, dia hanya bisa pengikut, follower. Ya, itu pun hanya orang percaya, belum tentu bisa dipercaya. Nah, Tuhan mau supaya kita masuk ke kedalaman bahwa kita adalah orang yang percaya plus bisa juga dipercaya. Amin. Iya, kita bukan orang yang menselamiksi. Ya, kita bukan orang yang pelin-pelan. Kita bukan pribadi, ya, yang lain di mulut, lain di hati. Saudara, ya. Tapi kita adalah orang yang mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, dan itu yang kita sampaikan kepada orang lain sebagai kebenaran. Amin. Dan bukan kebenaran diri kita sendiri. Kenapa yang dikasih Tuhan Yesus? Karena itulah kita melihat bahwa Paulus tadi mengatakan, bahkan dia, saudara, seorang rasul, ya, seorang rasul, orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang baik, orang yang sangat ramah, yang sopan, dan yang sangat takut kepada Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang itu akan mengalami penghinaan atau cacian dari orang lain atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Tetap aja. Bahkan dia dipenjarakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan karena kesalahan yang dilakukan. Amin. Tapi karena Kristus, karena kebenaran Injil. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Paulus katakan itu adalah tanda keselamatan bagimu. Tapi itu adalah tanda kebinasaan bagi orang yang tidak percaya. Apa, Bapak Ibu Saudara? Pemberitaan Injil kasih karunia Allah Yesus mati atas segala dosa. Ketika ada orang menolak hal itu, meremehkan pemberitaan itu, ketika ada orang yang mencaci atau yang mengata-ngatai orang yang memberitakan tentang kebenaran Yesus Kristus mati atas segala dosa, itu tanda kebinasaan bagi orang itu. Bukan kebinasaan dari orang yang memberitakan firman, karena kita tidak sanggup menghakimi orang lain. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mengatakan itulah tandanya memang orang itu belum ngerti apa-apa, walaupun dia merasa sudah tahu banyak hal. Tapi ketika diperhadapkan kepada kasih karunia Allah yang sempurna, bercermin kepada kasih karunia Allah yang sempurna, maka orang itu sadar. Kalau orang itu sadar, maka dia menerima sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Amin. Ya, kita menerima sesuatu yang lebih baik bukan dari manusia, saudaraku. Kita menerima hal yang baik dari manusia. Amin. Ya, orang tua kita memberikan kebaikan kepada kita, ya, lahirkan kita ke dunia ini, mengasuh kita, saudaraku, sehingga kita harus menghormati orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Amin. Saudara kita yang lain, saudara seiman kita, ya, semua kita hidup bergaul, kita hidup mengasihi sebagai bukti bahwa kasih Kristus, kasih karunia-Nya itu sanggup membuat kita
membuka hubungan baik kepada semua orang. Amin. Ya, lihat Bapak Saudara, sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, apa yang dikatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus? Berdoalah dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Dan itu belum ada kecukupan. Karena apa? Karena itu tergantung pada orangnya. Ya, tergantung pada usaha orangnya untuk mengampuni orang lain. Itu yang Yesus katakan ketika dia sebelum mati disalibkan. Ya. Dan banyak orang mengalami kekurangan-kekurangan. Banyak orang yang tidak mendapatkan kecukupan kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus pada masa sebelum dia disalibkan. Ampuni orang lain supaya kamu diampuni. Tetapi sekarang saudaraku, Efesus 4 ayat 32 yang diterima oleh Rasul Paulus ketika dia diangkat ke tingkat langit yang ketiga, ke surga, dan menerima perkataan-perkataan yang tidak bisa diucapkan oleh manusia, tetapi disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Apa dikatakan? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Seperti sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kita? Ya, segala dosa. Amin. Segala kesalahan kita. Dan bagaimana kita mempraktikkan pengampunan kepada orang lain? Ya, segala kesalahan harus dimaafkan, harus diampuni. Amin. Karena seperti itu Tuhan kepada kita. Maka kita akan melakukannya kepada orang lain. Amin. Itu yang benar, saudara. Saat ini kasih karunia Allah cukup bagi kita. Ya, saudara, itu sangat luar biasa. Tidak perlu ada kurban-kurban yang harus kita persembahkan supaya dosa-dosa kita diampuni lagi. Ya, dan bukan karena kita minta supaya kita diampuni berulang-ulang. Memang berapa kali Tuhan Yesus mengampuni dosa kita? Hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita menerima sebagai kasih karunia yang mencukupkan kita. Kita mempunyai rasa cukup. Amin. Dan kita bersyukur, terima kasih Tuhan, karena semua dosaku sudah diampuni. Dan sekarang aku tahu, kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau semua orang Kristen mempunyai pengakuan iman seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Pasti, ya, guncangan untuk menerima. Orang-orang menerima berita, menerima keselamatan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Keraguan-keraguan itu akan disingkirkan. Amin. Ya, penghalang-penghalang, handicap, ya, yang ada di dalam pikiran lama manusia itu akan disingkirkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebenaran Injil, Bapak Ibu Saudaraku. Kuasa pemberitaan kabar baik. Ya, karena itu adalah perkataan Tuhan. Kita ini hanya corong yang menyampaikan, meneruskan kepada orang lain. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam kasih karunia-Nya agar Dia memakai hidup kita. Karena kalau kita orang yang lemah, orang yang letoy, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang yang lesu, yang kurang darah, bagaimana kita bisa bersemangat dan bisa konsisten melakukan pekerjaan Tuhan? Amin. Ya, minum kopi boleh. Ya, terus saudaraku, supaya terus kita mempunyai semangat. Amin. Iya, saudara. Karena kita harus menyiasati seperti apa kita, saudaraku, bisa membukakan kebenaran ini kepada semua orang, dan itu menjadi berkat yang sangat luar biasa untuk kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita baca di ayatnya yang ke-6 tadi. Ya. Yang ke-6, yang sudah dilimpahkannya, masih Titus 3 pasal 3 ayat yang ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, sudah dilimpahkan. Ini adalah cara, ya, bagaimana Tuhan memindahkan, ya, kebaikannya kepada kita, meneruskan kebaikannya kepada kita. Itu dikatakan apa? Ya, yang sudah dilimpahkan berarti dialihkan, diberikan, dimeteraikan, ya, kita menjadi pengambil bagian yang tetap di dalamnya oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita.
Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya apa? Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita di dalam Yesus. Kita pasti diselamatkan. Amin. Dia berhak menerima hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, inilah yang menjadi pembangkit. Ya, pembangkit, ada pembangkit tenaga listrik, ya. Ya, sering kita dengar, ya, pembangkit tenaga listrik, begitu kan? Karena listrik itu adalah apa? Energi. Nah, ini pembangkit energi kita. Amin. Oh, kita bukan orang yang maju mundur. Amin. Tapi kita adalah orang-orang yang maju terus. Jangan kasih kendor. Amin. Ya, amin, saudara. Karena kita mempunyai pembangkit yang dilimpahkan kepada kita, saudaraku, ya, pembangkit semangat kita, ya, pembangkit sukacita kita, pembangkit spirit kita, bahwa kita dikatakan telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan kita telah menerima pengharapan sesuai dengan apa yang kita mengerti di dalam kasih karunia Allah kita cukup. Karena itulah, saudaraku, mengapa kita harus terus konsisten. Saya ulang sekali lagi, karena itulah mengapa kita terus harus konsisten dan harus konsekuen, dan kita harus stabil dan bukan labil. Tapi kita orang-orang yang mantap di dalam setiap keputusan kita. Karena apa? Karena kita mempunyai dasar yang kuat untuk mengimani bahwa kasih karunia Allah cukup, bahkan lebih dari cukup, mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Itulah sebabnya di ayat 8 dikatakan, sangat menarik sekali, saudara. Ya, ayat 8. Kita baca sama-sama. Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Perkataan ini benar. Amin. Dan ini bukan benar menurut manusia, benar menurut Tuhan. Dan aku mau, kata Rasul Paulus, supaya engkau dengan yakin menguatkannya, Timotius pelayan muda, agar menguatkannya, lebih menjabarkannya lagi, ya, terus memberitakannya lagi, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, apa? Bermalas-malasan. Begitu Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada tempat bagi kasih karunia Allah untuk bermalas-malasan. Tetapi apa? Untuk sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keliru anggapan orang mengatakan, oh iya, kalau kita sudah percaya kasih karunia Allah, semua dosa kita telah diampuni, kita pasti masuk surga, marilah kita bebas berbuat dosa. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Bapak Ibu Saudara, itu adalah pikiran dari orang yang berdosa. Itu bukan pikiran dari manusia baru. Ini pikiran manusia baru. Apa? Supaya kamu sungguh-sungguh, ya, serius, amin, konsisten dan mantap, ya, Bapak Ibu Saudara, melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Allah merancang, amin, karena Allah adalah maha merancang. Allah itu mendesain. Allah itu saudara kan desainer, mendesain pakaian-pakaian untuk pengantin dan lain sebagainya, ya. Itu ada desainer yang hebat luar biasa. Nah, Allah mendesain, ya, manusia baru kita yang diciptakan di dalam Yesus Kristus itu adalah semata-mata untuk meresponi hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, yang berguna bagi manusia. Apa yang berguna bagi manusia? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan peroleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itu puncak daripada pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, perbuatan baik, yaitu perbuatan baik Yesus Kristus di atas kayu salib yang sempurna, yang telah dinyatakan kepada kita melalui kabar baik. Dan kita nyatakan lagi kepada orang lain kabar baik itu. Dan terus lagi, dan terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Nah,
Kami selalu upahmu di surga. Oleh sebab itu, kalau ada yang kita ambil, ada yang kita adopsi, ada yang harus kita pertahankan, ada juga yang harus kita buang. Ya, jadi bukan hanya pemasukan, tapi ada juga apa? Pengeluaran. Terus sekali. Jadi ada, ya. Jadi bukan hanya menerima, tetapi juga harus apa? Memberi. Bahkan Yesus mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia bagi orang yang memberi daripada menerima. Makanya Tuhan itu jauh lebih bahagia daripada kita. Kenapa? Karena Dialah yang memberi. Kita apa? Kita hanya menerima. Tapi kita bukan hanya menerima, bisa juga kita memberitakan. Ya, memberitakan kepada orang lain. Itu juga memberi namanya. Karena apa? Butuh waktu, butuh tenaga, butuh semangat, ya kan? Butuh apa lagi? Ya. Makanan, minuman, yang ada orang yang mempersiapkan, yang tulus hati melakukannya. Itu memberi. Jadi bukan selalu hanya uang di amplop yang memberi, kan gitu, kalau saudaraku ya. Iya, tapi kalau itu juga ada yang memberikan, ya terima kasih. Dan kalau tidak diberikan juga nggak apa-apa, terima kasih juga. Karena kasih karunia Tuhan apa? Cukup bagi kita. Ya kan? Tangan Tuhan bisa menjangkau, ya, melakukan apa saja untuk membuat supaya pekerjaan Tuhan itu bisa tercukupi dan bisa terlaksana. Nah, jadi ada yang diambil dan juga ada yang harus dibuang. Apa yang harus dibuang? Ayatnya yang ke-9. Dalam menghidupi kasih karunia ini, kita juga harus ada ya hal yang harus kita tolak. Apa yang kita tolak kalau saudara? Ayat 9, kita baca sama-sama. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Amin. Ya, jangan berdebat mulu untuk sesuatu yang pepesan kosong. Ya kan? Buktikan dan lakukan apa yang Allah kehendaki, yang kamu mengerti dari kebenaran firman-Nya, lakukan. Ya, supaya jadi manfaat buat orang lain. Bukan hanya apa? Hanya omdo kata orang, ya kan? Omong doang. Ya kan? Iya, tapi kita harus membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam kita. Amin. Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Kebenarannya tidak bohong. Kebenarannya adalah sempurna. Iya dan amin. Hindari ya percekcokan seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Sampaikan kebenaran supaya orang terhindar dari hal-hal yang ya, menyakitkan hati. Tapi dikatakan, ya, saudaraku, yang dikasih Tuhan Yesus tadi dikatakan, ya, maka, ya, ayatnya yang ke-14 kita lihat, dan biarlah orang-orang kita juga apa? Ayat 14, langsung kita lihat ayat 14-nya, dan biarlah apa? Orang-orang kita juga belajar apa? Belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin. Iya, karena Tuhan tidak merancangkan hidup kita untuk menjadi pengemis di dunia ini. Amin. Ya, Tuhan tidak mau ya kita mempermalukan Tuhan kita. Dia mau supaya kita ini benar-benar yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan dan kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Tekunlah melakukan segala tugas yang Tuhan percayakan, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, jangan sepelekan, seriuslah melakukan. Amin. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, ya, dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu apa dikatakan, dari Tuhanlah kamu ya menerima upah. Ya, dan karena Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita ambil ringkasan kesimpulan daripada ya kasih karunia Allah
yang mencukupkan bagi kita, saudara-saudara. Kita tahu tidak selalu semudah yang kita bayangkan ya menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Karena kita ini bukan maha tahu. Amin. Dan kita ini dalam hubungan di dalam daging manusia lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, kita mempunyai keterbatasan ya. Karena itulah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa tetap mampu melakukan pekerjaan Tuhan adalah mari kita merendahkan diri di hadapannya. Amin. Pikiran Kristus ya, supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, di mana Dia adalah Allah, tetapi Dia mau menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Amin. Karena Dia mau merendahkan hati. Ada satu pujian yang diciptakan oleh guru besar kita, Profesor Dr. Yen Patu ya, dalam kerendahan. Amin. Nah, itu Bapak Saudara boleh memutar lagu itu ya, pujian itu yang sangat luar biasa, karya dari Bapak Pendidik Profesor Dr. Yen Patu dalam kerendahan. Karena Engkau Tuhan, rendahkan dirimu. Keselamatan kekal jadi milik kami. Amin. Dalam kerendahan ku nikmati ya, dalam kerendahan ku nikmati hati yang bening jernih. Dalam kerendahan jadi indah semua. Mari kita merendahkan hati kita, Bapak Saudaraku. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Bapa dalam surga, terima kasih. Sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu mencukupkan kami. Karena semua dosa kami telah diampuni oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Dan kami merasa dipuaskan, kami merasa lega. Dan itu adalah pekerjaan Yesus Kristus, bukan pekerjaan baik yang kami usahakan. Adapun kami sanggup melakukan pekerjaan baik dan bertanggung jawab, itu bukan berasal dari kekuatan kami sendiri, tapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kami. Adapun hidupku ini, adapun hidup kami ini, bukannya aku lagi, bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus yang hidup di dalam kami, Kristus yang hidup di dalam tubuhmu, jemaat kudusmu, dimanapun berada, di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu kami dapat memuliakan Engkau, karena Engkau memampukan kami memberitakan kabar baik, pekerjaan yang sempurna, yang mencukupkan hidup bagi semua orang dapat bersukacita, berdamai, hidup bagi semua orang di dalam sukacita yang penuh, untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, diberkatilah semua saudara kami yang mengikuti acara ibadah siang hari ini, biarlah semuanya makin berlimpah, makin maju, dan berhasil di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, besar upah mereka dari Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat siang. Ya, kita jumpa lagi. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Evangelis Ali Arnosi Kemorang untuk melanjutkan ya, acara kita selanjutnya. Terima kasih. Ya, salam. Tuhan memberkati. Salam kudus.